Hadirin, Anda kasih tahu sama antum, kalau antum bisa punya ilmu, antum tidak hanya dimuliakan oleh Allah tapi juga dimuliakan oleh manusia. Karena yang antum bawa adalah emas, yang antum bawa adalah barang yang berharga, barang yang punya nilai yang tidak bisa dirupiahkan dengan apapun, yang tidak bisa dihargai dengan apapun, karena dapetinnya betul-betul penuh perjuangan. Dulu ada seorang syekh datang dari Mekah ke satu negeri, di satu kota di negeri kita, di wilayah sana tuh pelosok Kalimantan sana. Ketika ini syekh datang untuk berdakwah, menyampaikan risalah, nasihat, hikmah dan ilmu. Begitu sampai di wilayah Kalimantan sana, ini syekh bilang sama panitianya, saya tinggal di mana? Saya tidur di mana? Kata panitianya, syekh, kami sudah siapkan rumah. Di desa kami, di kampung kami ada rumah. Engkau silahkan tidur di situ. Tapi mohon maaf, kami hanya pakai kasur di bawah. Ala kadarnya, seadanya, kami minta maaf. Apa kata ini syekh? Mohon maaf, saya minta hotel. Saya minta hotel. Panitianya kaget. Kok ini syekh datang dari negeri mau dakwah, harusnya terima apa adanya dong, betul? Yang namanya dakwah harusnya apa adanya, betul? Kok malah minta hotel? Kata syekhnya, mohon maaf, kalau nggak di hotel saya nggak mau. Waduh, panitianya pusing. Kok begini? Gak ngikutin Nabi nih. Nabi dakwahnya terima apa adanya. Butuh perjuangan, kenapa minta hotel? Akhirnya panitianya nurutin, dibukain kamar hotel. Begitu panitianya nganterin ke hotel, masuk ke kamar, ini ulama, ini syekh. Lalu ini syekh bilang, wahai saudaraku, saya pengen tanya, betul kamu siapkan saya rumah? Iya betul wahai syekh. Kamu siapkan kasurnya? Iya betul wahai syekh. Tapi saya bingung, kenapa engkau minta hotel? Nabi SAW berdakwah gak minta hotel kok. Terima apa adanya. Kenapa mintanya pelayanannya kayak begini? Langsung apa kata ini syekh? Wahai saudaraku, saya minta maaf. Demi Allah, andai kata yang datang saya pribadi, yang tidak punya apa-apa, jangankan di kamar, di aspal saya bakal tidur. Tapi yang datang saya bawa ilmu, di atas kepala saya ada ilmu dari Allah yang Allah titipkan kepada saya. Nggak mungkin saya letakkan kepala saya sembarangan yang tidak ada harganya. Maka saya harus memuliakan, saya punya ilmu, bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya datang sendiri nggak punya ilmu, jangankan di rumah kamu, di tanah lagi saya tidur nggak apa-apa. Tapi saya datang bawa sesuatu yang berharga. Kalau saya tidak bisa memuliakan apa yang saya bawa, bagaimana Allah bisa memuliakan kita? Bagaimana Allah bisa memuliakan kita kalau kita tidak bisa memuliakan ilmu? Langsung panitianya sadar. Panitianya tahu, langsung panitianya minta maaf. Kenapa? Karena mereka datang bukan membawa tong kosong. Mereka datang bukan membawa hal yang tidak berguna, tapi mereka datang membawa petunjuk, mereka datang membawa jalan, mereka datang membawa hidayah, wasilah dari Allah, mengajak umat kembali kepada Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Artinya yang datang suatu hal yang berharga atau tidak? Berharga atau tidak? Kenapa yang berharga kadang tidak kita hargai? Ini saya bilang, kalau saya datang sendiri saya nggak ada artinya. Saya bukan siapa-siapa. Tapi karena saya bawa sesuatu yang berharga, Allah titipkan ilmu turun menurun dari para rasul, dari para nabi, turun warisan nabi sampai kepada saya pun menghargainya. Makanya Anda bilang sama antum, kalau antum bisa jadi orang ahli ilm, mudah-mudahan Allah memuliakan antum. Karena Allah perintahkan kepada kita, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakan para ulama karena mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mereka bawa suatu hal yang mulia, suatu hal yang agung, suatu hal yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah bilang dalam Al-Qur'anul Karim, inna jannatullahil ghaliyah. Surganya Allah mahal. Kata Allah, ketahuilah wahai hamba-hambaku, inna jannatullahil ghaliyah. Sesungguhnya surganya Allah mahal, berharga, punya nilai. Tapi kadang kita nggak mempedulikan surganya Allah.
Ada orang datang bawa hal yang positif mengajak kita ke jalan Allah, kita nggak pedulikan, kita nggak peduli, kita nggak hargai, kita nggak hormati. Bagaimana kita mau dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita bisa muliakan guru-guru kita. Ya, orang-orang yang datang kepada kita, yang bawa ilmu yang bermanfaat buat kita, bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya, karena apa? Fisiknya memang mereka, tapi yang mereka bawa berasal dari Allah dan Rasulnya. Yang sambung terus menyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW min Jibril wa Jibril min Allah Subhanahu wa taala. Sambung terus sampai Rabbul Jalal. Artinya rantai yang berharga. Dan rantai, apabila antum punya rantai di rumah, tahu rantai? Antum pasang dari genteng sampai bawah. Antum goyangin bawahnya, atasnya goyang enggak? Atasnya goyang enggak? Artinya ketika yang di bawah disakitin, maka yang atas pun akan ikut goyang dan tersakiti. Kenapa? Karena ini mata rantai ilmu yang Allah berikan terus turun menurun sampai kepada kita. Mudah-mudahan Allah muliakan kita, amin. Allah jaga kita, amin. Dan Allah jadikan kita orang-orang ahli ilm supaya kita dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.